Oke. Selamat sore, jadi saya akan update tentang status keadaan tertentu yang sudah ditanyakan banyak media. Yang pertama bahwa status keadaan tertentu penanganan darurat itu sudah ditetapkan oleh Kepala BNPB pada tanggal 28 Januari pada saat ada rapat koordinasi di Kementerian PMK untuk memulangkan saudara-saudara kita WNI yang ada di Wuhan, Cina. Jadi saat itu diperlukan status karena pada saat itu belum ada daerah-daerah maupun pemerintah pusat menentukan status keadaan darurat. Jadi status keadaan darurat ada 3. Yang pertama status siaga darurat, itu kalau bencana belum terjadi. Kemudian status tanggap darurat saat bencana sudah terjadi, dan status darurat transisi darurat ke pemulihan. Itu semuanya ada status keadaan darurat. Karena pada saat itu kita perlu bekerja dengan cepat, kita perlu membutuhkan dukungan operasi darurat, sehingga atas persetujuan dari Menko PNK saat itu disetujui untuk mengeluarkan Kepala BNPB mempunyai kewenangan mengeluarkan status keadaan tertentu darurat penanggulangan penyakit coronavirus atau COVID-19 ini, sehingga ditentukan tanggal 28 Januari sampai dengan tanggal 28 Februari 2020. Kemudian karena ini skalanya makin besar dan Presiden memerintahkan untuk melakukan percepatan, maka ada perpanjangan status lagi. Status keadaan tertentu diperpanjang lagi karena sampai saat ini belum ada daerah-daerah ataupun nasional yang menetapkan status keadaan darurat, sehingga BNPB perlu memperpanjang lagi sampai dari tanggal 29 Februari sampai tanggal 29 Mei 2020. Jadi diperpanjang lagi supaya lebih fleksibel karena kita nunggu daerah-daerah yang mengeluarkan status keadaan darurat. Seperti yang diinstruksikan oleh Presiden kemarin, bahwa Presiden meminta kepada kepala daerah, dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota, untuk menentukan 2 status. Ada status keadaan darurat, ada 2. 1 siaga darurat, 2 tanggap darurat. Untuk siaga darurat mungkin yang belum ada kasusnya bisa untuk jaga-jaga. Kemudian untuk yang tanggap darurat tentunya untuk daerah-daerah yang sudah positif, udah banyak positifnya seperti DKI Jakarta, Jawa Barat mungkin, atau daerah-daerah yang lain bisa menetapkan status tanggap darurat. Tentunya perlu konsultasi terlebih dahulu dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19, yaitu Kepala BNPB di sini. Nanti ada tim di sini yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jika daerah-daerah tersebut sudah menetapkan status keadaan darurat, maka status keadaan tertentu yang di BNPB keluarkan bisa tidak berlaku lagi. Itu salah satu karena strateginya, karena kita harus bekerja, kita harus mengeluarkan anggaran sehingga perlu payung hukum sehingga aman semuanya untuk administrasi ini. Terutama untuk mengeluarkan anggaran dana siap pakai yang ada di BNPB. Kemudian ini bisa juga disebut bencana nasional, bukan bencana nasional, tapi skala nasional. Karena dengan status tersebut, pemerintah mengarahkan segala potensi yang ada di Indonesia ini, baik dari TNI, Polri, dunia usaha, media, dan sebagainya untuk mendukung operasi percepatan penanggulangan bencana COVID ini, sehingga boleh dikatakan ini adalah bencana nasional, skalanya setara dengan bencana nasional karena seluruh usaha dari pemerintah segera ada upaya dikerahkan untuk menanggulangi bencana non alam ini, bencana non alam pandemi coronavirus ini supaya bisa selesai. Jadi inilah latar belakangnya kenapa bisa juga disebut sebagai setara dengan bencana nasional. Saya kira itu penjelasan dari BNPB. Nanti kami akan menerbitkan rilisnya dan bisa disampaikan ke seluruh media. Demikian, terima kasih.